Selamat datang rekan-rekan di channel ini. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan honorer kedua yang berharap agar formasi usulan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara itu bisa diambil dari pemerintah daerah menuju pemerintah pusat. Hal ini dianggap menguntungkan bagi tenaga honorer teknis administrasi usulnya honorer kedua. Informasi selengkapnya silakan disimak dan ditonton secara lengkap agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi ini secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan, honorer kedua mendukung kebijakan pengambil alihan pengusulan formasi CPNS dan P3K oleh pemerintah pusat. Cara dan kebijakan tersebut sangat diyakini bisa mengatasi persoalan tenaga honorer kedua yang sampai sekarang belum diangkat menjadi ASN karena terganjal minimnya formasi. Jadi memang selama ini di dalam seleksi penerimaan P3K maupun PNS, memang untuk formasi khususnya untuk formasi tenaga teknis administrasi itu sangat minim sekali. Oleh karena memang pemerintah daerah biasanya sedikit di dalam mengusulkan formasi itu. Ketua Perkumpulan Honorer Kedua Indonesia, Sairuddin Anto, menyebutkan bahwa pihaknya mendukung kebijakan yang tertuang di dalam RPP Manajemen ASN sebagai turunan ASN 2023. Ia menyebutkan bahwa rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara ini memberikan angin segar kepada honorer kedua maupun non kategori 2. Hal ini menjadi harapan dan keinginan para pengabdi di instansi pemerintah, khususnya para tenaga honorer, tenaga teknis administrasi, terutama yang telah mengabdikan diri selama 10 bahkan 18 tahun. Ia berharap kebijakan tersebut berlaku pula untuk tenaga honorer, teknis administrasi, dan Satuan Polisi Pamong Praja yang selama ini sangat jarang tersentuh oleh kebijakan pemerintah daerah di dalam penentuan formasi penerimaan aparatur sipil negara. Teknis administrasi diyakini sangat berbeda dengan honorer kategori guru dan kesehatan yang mempunyai satu instansi pembinanya. Sementara untuk honorer tenaga teknis administrasi itu terlalu banyak instansi pembinanya sehingga sangat sulit di dalam mengeluarkan satu kebijakan yang menentu. Ketua Umum kategori honorer kedua menyampaikan bahwa permintaan kepada pemerintah agar di dalam penyusunan rancangan pemerintah yang berkaitan penyelesaian persoalan honorer benar-benar tidak menyusahkan di dalam sistem perekrutan, khususnya persoalan merit system. Oleh karena persoalan merit system ini selama ini dianggap sebagai tantangan tersendiri dan permasalahan bagi honorer teknis administrasi karena biasanya mempersyaratkan syarat kompetensi atau sertifikat kompetensi pada jabatan-jabatan tertentu. Padahal tenaga honorer selama ini sangat jarang mengikuti sertifikasi kompetensi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah. Rekan-rekan sekalian, sementara itu honorer kedua tenaga teknis administrasi makin gencar untuk menuntut agar bisa diakomodir di dalam regulasi turunan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang baru. Jangan sampai peraturan pemerintah yang diterbitkan nanti malah akan merugikan honorer, khususnya honorer kedua. Ketua Forum Honorer Tenaga Teknis Administrasi Kabupaten Kerinci menyebutkan bahwa pemerintah pasti paham soal keberadaan honorer kedua yang memang memiliki masa pengabdian itu sangat lama, yakni minimal 19 tahun, sehingga itu bisa seharusnya diprioritaskan untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara. Mewakili honorer kedua tenaga teknis administrasi, Yoci pun mengucapkan ribuan terima kasih atas kerja keras panitia kerja rancangan undang-undang ASN, khususnya Komisi 2 DPR RI dan pemerintah yang sudah menyelesaikan tugasnya dengan menghasilkan undang-undang aparatur sipil negara yang baru. Ia sangat berharap undang-undang ASN yang baru ini benar-benar menyelamatkan semua tenaga honorer, khususnya honorer teknis administrasi.
Pekerjaan selanjutnya dan harapan selanjutnya ada pada pemerintah, yakni penyusunan rancangan peraturan pemerintah sebagai aturan turunan dari pelaksanaan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini, setidaknya bisa memperhatikan honorer TNS administrasi. Jangan sampai aturan turunan ini bisa merugikan para tenaga honorer, khususnya honorer TNS administrasi yang sudah lama mengabdi dan menghabiskan usia di dalam tugas. Ia meminta kepada pemerintah agar memberikan kemudahan para tenaga honorer TNS di dalam pengangkatan menjadi aparatur sipil negara, baik itu pegawai negeri sipil maupun P3K, sebagaimana yang selama ini diberlakukan kepada honorer guru dan tenaga kesehatan dengan pemberian sejumlah afirmasi dan kebijakan-kebijakan prioritas yang diberlakukan di honorer guru. Setidaknya itu juga bisa diberlakukan di honorer tenaga teknis administrasi, sehingga diyakini dengan kebijakan itu bisa memudahkan jalan bagi para rekan-rekan honorer TNS untuk bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara, khususnya P3K. Dia sangat berharap pemerintah saat ini bisa menduplikasi kebijakan dari presiden sebelumnya, yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di mana pada saat era SBY honorer K2 dan honorer K1 itu memang diprioritaskan untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil yang memperhitungkan masa kerja dari setiap tenaga honorer. Nah, rekan-rekan sekalian, demikian harapan para tenaga honorer TNS administrasi terkait dengan penyusunan rancangan peraturan pemerintah sebagai aturan turunan dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Kesimpulannya adalah di rancangan peraturan pemerintah itu memang terdapat opsi untuk mekanisme pengusulan formasi itu tidak lagi didatangkan dari pemerintah daerah, akan tetapi pemerintah pusat diberikan kewenangan untuk menentukan formasi pengangkatan honorer menjadi ASN, sehingga kewenangan itu ditarik dari pemerintah daerah. Kewenangan ini dianggap sebagai angin segar kepada para tenaga honorer, khususnya honorer teknis, oleh karena memang selama ini formasi honorer TNS itu sangat sedikit, sehingga sangat minim dalam mengakomodir tenaga honorer TNS administrasi yang memang mayoritas dipenuhi oleh honorer K2. Kebijakan ini dianggap sebagai kebijakan yang memihak kepada honorer TNS. Nah, rekan-rekan, bagaimana tanggapan terhadap rancangan peraturan pemerintah ini? Silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih rekan-rekan telah menyaksikan. Sampai jumpa.